Abdullah bin Umar, putra dari Umar bin Khattab, adalah seorang anak yang dilahirkan di tengah-tengah keluarga yang penuh dengan keberkahan dan cahaya Islam. Ayahnya, Umar bin Khattab, adalah salah satu sahabat terdekat Rasulullah Muhammad SAW yang terkenal dengan ketegasannya dalam menegakkan hukum dan keadilannya. Sejak kecil, Abdullah tumbuh di bawah naungan nilai-nilai mulia yang diajarkan oleh ayahnya. Umar tidak hanya menjadi ayah yang bijaksana bagi Abdullah, tetapi juga seorang guru yang mengajarkan arti kehidupan yang sejati. Sebagai anak dari Umar bin Khattab, Abdullah menempuh masa kecil yang penuh dengan pembelajaran dan teladan langsung dari Rasulullah. Dia selalu berada di dekat Rasulullah, mengamati setiap gerakan, cara berbicara, dan tingkah laku Rasulullah yang penuh hikmah. Di tengah pergaulan yang penuh dengan orang-orang yang taat beribadah dan berjuang di jalan Allah, Abdullah menyaksikan langsung contoh terbaik dari akhlak Rasulullah. Banyak yang mengatakan bahwa jika ada seorang yang paling meneladani Rasulullah dalam segala hal, maka itulah Abdullah bin Umar. Saat berusia 13 tahun, semangat jihad Abdullah bin Umar tumbuh dengan sangat kuat. Dia merasakan panggilan jiwa untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ikut serta dalam perang bersama Rasulullah. Dengan penuh semangat, Abdullah mendatangi ayahnya yang sangat dihormati, Umar bin Khattab, dan memohon izin untuk berperang. "Ayah, izinkan aku ikut berperang. Aku ingin membela agama Allah," kata Abdullah dengan penuh tekad dan semangat juang yang besar. Namun Umar bin Khattab dengan bijaksana menanggapi permohonan anaknya dengan lembut. "Anakku, Rasulullah SAW tidak mengizinkanmu untuk ikut serta karena usiamu masih terlalu muda. Tapi jika sudah saatnya nanti, engkau akan menjadi prajurit yang hebat," jawab Umar dengan penuh kasih sayang. Meskipun hatinya sedikit kecewa, Abdullah menerima penjelasan ayahnya dengan lapang dada, menyadari bahwa waktu untuk berjihad belum datang. Seiring berjalannya waktu, Abdullah bin Umar semakin sering menghabiskan waktunya di masjid. Masjid bagi Abdullah adalah tempat yang paling nyaman untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Ketika dia merasa lelah, Abdullah memilih untuk pergi ke masjid dan beristirahat di sana. Di masjid, dia duduk dalam kesunyian, memejamkan mata dan berzikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ketenangan masjid memberikan kedamaian bagi hatinya. Suatu hari, seperti biasa, Abdullah pergi ke masjid setelah selesai melaksanakan aktivitasnya. Namun, kali ini dia merasa sangat lelah, sehingga dia memutuskan untuk duduk di salah satu sudut masjid sambil memejamkan matanya. Tanpa dia sadari, Abdullah tertidur dalam kedamaian yang sangat mendalam. Namun, mimpi yang datang mengganggu ketenangannya. Dalam tidurnya, Abdullah bin Umar bermimpi yang sangat menakutkan. Dua sosok besar yang sangat mengerikan muncul dalam mimpinya. Meskipun Abdullah tidak mengenali siapa mereka, dia merasa bahwa mereka adalah malaikat Allah yang ditugaskan untuk memberikan ujian kepadanya. "Kemana kalian akan membawaku?" tanya Abdullah dengan suara gemetar penuh kecemasan. Tanpa memberikan jawaban, kedua malaikat tersebut membawa melayang jauh dari bumi. Abdullah merasa sangat ketakutan. "Apakah aku sudah meninggal?" pikirnya dalam hati. Perasaan takut dan cemas semakin menguasai dirinya saat mereka sampai di depan sebuah pintu besar yang terbuat dari api. Pintu itu terbuka dan Abdullah melihat pemandangan yang sangat mengerikan. Di dalamnya, api neraka berkobar dengan hebat, dan jeritan serta tangisan terdengar dari segala penjuru. Di tengah-tengah pemandangan yang mengerikan itu, Abdullah melihat wajah-wajah yang dikenalnya. Mereka adalah orang-orang yang pernah dia temui di dunia. Namun, kini mereka sedang meronta-ronta dalam siksaan api neraka. Abdullah merasa ngeri dan hatinya bergetar melihat pemandangan tersebut. "Ya Allah, jauhkanlah aku dari siksa api neraka ini," doanya dengan penuh ketakutan dan kepasrahan. Salah satu malaikat yang berada di dekatnya berkata, "Engkau belum sepenuhnya terhindar dari api neraka." Setelah terbangun dari tidurnya, Abdullah bin Umar diliputi rasa kebimbangan yang sangat dalam. Mimpi itu terus menghantui pikirannya, dan dia merasa harus mengetahui arti dari mimpi tersebut. Namun, dia merasa sangat tidak berani untuk langsung menghadap Rasulullah dan menceritakan mimpinya. Malam itu, Abdullah tidak bisa tidur nyenyak. Pikirannya terus dipenuhi oleh gambaran neraka yang mengerikan. Keesokan harinya, Abdullah bin Umar memutuskan untuk mengunjungi saudarinya, Hafsah, yang juga merupakan istri Rasulullah. Dia menceritakan mimpinya dengan sangat detail, berharap
dapat memperoleh penjelasan yang sangat jelas. Aku sungguh ingin tahu apa arti dari mimpiku ini, tetapi aku tidak berani menemui Rasulullah, kata Abdullah dengan penuh kegelisahan. Hafsah yang mendengar kegelisahan kakaknya berjanji akan membantu. Aku akan menyampaikan mimpimu kepada Rasulullah saat ada kesempatan, ujar Hafsah dengan penuh kepedulian. Beberapa waktu kemudian, Hafsah menyampaikan mimpi Abdullah kepada Rasulullah. Beliau mendengarkan dengan seksama dan memberikan jawaban yang penuh hikmah. Sebaik-baik lelaki adalah Abdullah bin Umar. Jika dia ingin terhindar dari api neraka, kerjakanlah sholat tahajud, kata Rasulullah dengan penuh kasih. Hafsah segera menyampaikan pesan Rasulullah kepada Abdullah. Mendengar itu, Abdullah merasa sangat terharu dan menangis. Dia sangat bersyukur atas petunjuk yang diberikan oleh Rasulullah. Sejak saat itu, Abdullah bertekad untuk menjalankan sholat tahajud dengan penuh kesungguhan dan khusyuk. Sejak menerima pesan Rasulullah, Abdullah bin Umar tidak pernah lagi meninggalkan sholat malam. Setiap malam dia bangun dengan penuh ketekunan untuk melaksanakan sholat tahajud. Dalam sholatnya, Abdullah merasa semakin dekat dengan Allah dan berusaha untuk memperbaiki diri. Ketekunan dalam beribadah dan berzikir membuat Abdullah semakin takut akan neraka dan semakin mendalam rasa cintanya pada Allah. Selain dikenal sebagai seorang yang taat beribadah, Abdullah bin Umar juga dikenal sebagai pedagang yang sukses. Dia menjalani hidup dengan penuh integritas dan ketaatan. Kekayaannya tidak membuatnya lupa untuk bersedekah pada orang-orang yang membutuhkan. Dia sering membantu orang-orang yang kurang mampu dan selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Jabir bin Abdullah pernah berkata, "Tidak ada di antara kami yang disenangi dunia kecuali Umar dan putranya Abdullah." Kata-kata ini menunjukkan betapa istimewanya Abdullah bin Umar yang meskipun memiliki kekayaan tetapi rendah hati dan selalu menolong sesama. Suatu ketika turunlah surat Al-Imran ayat 92 yang berbunyi, "Kalian tidak akan mencapai kebajikan sampai kalian menginfakkan sebagian harta yang kalian cintai." Mendengar ayat ini, Abdullah bin Umar tergerak hatinya untuk segera berkorban demi mendapatkan ridho Allah. Tanpa ragu, dia mengambil harta yang paling berharga dan menyedekahkan di jalan Allah. Jika ini yang diminta oleh Allah,
maka aku akan melakukannya, kata Abdullah dengan penuh keyakinan dan ketulusan. Seiring bertambahnya usia, Abdullah bin Umar tetap konsisten dalam ibadahnya. Dia tidak pernah meninggalkan sholat malam, bahkan meskipun usianya sudah lanjut. Ketekunannya dalam beribadah dan ketakwaannya menjadi teladan bagi banyak orang. Abdullah tidak hanya dikenang sebagai seorang yang taat beribadah, tetapi juga sebagai sosok yang rendah hati, dermawan, dan selalu memberikan manfaat bagi orang lain. Suatu malam, Abdullah bin Umar diuji dengan rasa kantuk yang sangat berat. Begitu lelah setelah seharian beraktivitas, dia hampir meninggalkan sholat tahajud. Namun tiba-tiba dia teringat kembali pada mimpi mengerikan yang pernah dialaminya tentang neraka. Dengan tekad yang kuat, Abdullah bangun dan melaksanakan sholat malam. Dia berdoa, "Ya Allah, jangan biarkan aku terlena oleh dunia ini. Jauhkanlah aku dari siksa neraka." Rasulullah SAW pernah berkata, "Sebaik-baiknya lelaki adalah Abdullah bin Umar." Pengakuan ini menjadi pendorong bagi Abdullah untuk terus meningkatkan keimanan dan ketakwaannya. Beliau tidak ingin menyia-nyiakan amanah yang diberikan oleh Rasulullah. Kisah hidup Abdullah bin Umar adalah warisan keteladanan yang abadi. Dia mengajarkan kepada kita semua tentang pentingnya konsisten dalam ibadah, ketakwaan, dan kesediaan untuk berkorban demi mencapai ridha Allah. Sebagai seorang muslim, Abdullah bin Umar telah menunjukkan bagaimana seharusnya kita hidup, selalu mendekatkan diri kepada Allah dan tidak pernah lalai dalam beribadah. Tamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.